boneka dari batang kayu. Sambil memahat dia berdoa. Kamu akan kubuat dan kujadikan anak saya agar akan kuberi nama Pinocchio. Doa itu ternyata didengarkan oleh peri yang tak sengaja lewat di rumah Pak Geppetto. Saya akan mengabulkan permintaanmu, Pak Tuan. Pak Geppetto mengerjakan boneka itu dengan hati-hati, dengan detail setiap bahatannya. Ketika Pak Geppetto sedang mengukir bagian mulutnya, dengan tiba-tiba boneka itu berbicara dan mulai mengoceh kepada Pak Geppetto. Serentak Pak Geppetto terkaget karena bonekanya Bisa berbicara. bisa berbicara. Ya tentu saja aku bisa, karena kan kamu yang membuat mulutku untuk bisa berbicara. Sambil terkaget dan hati senang, Pak Geppetto melanjutkan. Dia mulai memahat tangan sampai terakhir pekerjaannya. Ia membuatkan Pinocchio kaki, kemudian Pinocchio pun berdiri di meja dan menari-nari. Sangat senangnya Pak Geppetto karena doa dan harapannya untuk mempunyai anak terkabulkan. Dengan hasil karyanya, sebuah boneka yang lucu bisa hidup. Karena kamu anakku, tidurlah, karena besok kamu akan Baiklah, aku akan tidur. Maka tertidurlah mereka dengan nyenyak. Keesokan harinya, Pak Geppetto menyiapkan semua kebutuhan dengan menjual boneka-boneka hasil pahatannya untuk Pinocchio sekolah, dan dibelikannya buku. Dia berjalan menuju sekolah. Pinocchio melihat sebuah pertunjukan sandiwara boneka, dan dijuallah buku pemberian Pak Geppetto untuk membeli karcis. Pinocchio masuk ke panggung itu karena dia merasa dia paling bagus dibandingkan boneka-boneka itu. Awalnya, si pemilik panggung sandiwara itu merasa terganggu dan akan marah. Tetapi mendengar sorak-sorai penonton kepada Pinocchio, dia mengizinkan Pinocchio untuk melanjutkan pertunjukannya. Setelah selesai, pertunjukan Pinocchio pun diberi imbalan beberapa koin emas oleh si pemilik panggung sandiwara itu. Bergegaslah pergi Pinocchio. Namun, di tengah perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor rubah dan kucing, dan disapanyalah Pinocchio. Mereka mengajak Pinocchio untuk berteman dengan mereka dan mengajaknya bermain karena mereka tahu Pinocchio mempunyai beberapa koin emas. Kemudian mereka mengajak bicara Pinocchio. Pinocchio, Ya, ada apa? kamu punya koin emas kan? Ya, aku punya. Emangnya kenapa? Jika koin emas tidak tambah banyak, kamu mau tidak? Pasti ayahmu akan senang. Bagaimana caranya aku bisa memperbanyak koin emas itu? Coba kamu menanamnya di pohon ajaib itu. Setelah kamu bangun, kamu tidur dulu. Kamu tidur dulu, baru kamu bangun. Baru kamu lihat itu koin itu menjadi banyak. Maka bergegaslah mereka pergi ke sebuah tempat yang ada pohon besarnya. Ketika Pinocchio tertidur, bergegaslah si rubah dan kucing menyelinap untuk mengambil kembali koin emas itu. Dan diikatlah Pinocchio di atas pohon itu. Dan bergegaslah rubah dan kucing pergi cepat-cepat. Setelah sadar dan terbangun, Pinocchio terkaget karena dirinya berada di atas pohon dengan keadaan terikat. Pinocchio meminta tolong. Tolong.
Rumba, kucing, tolong. Tolong. Namun mereka tidak ada. Setelah beberapa lama, datanglah seorang peri yang cantik dan bertanyalah peri itu, Kenapa kamu ada di sini, Pinocchio? Aku tadinya berangkat ke sekolah, namun karena aku melihat seorang anak yang sedang lapar, maka aku menjual buku untuk membelikan anak itu. Kamu jangan berbohong, Pinocchio. Cobalah jawab jujur, karena ketika kamu berbohong, hidupmu akan semakin panjang, dan panjang. Di perjalanan menuju pulang, Pinocchio bertemu dengan beberapa anak laki-laki dan diajaknya Pinocchio untuk mengikuti mereka untuk mendapatkan permen, kue, dan tempat sirkus. Ajakan anak laki-laki itu secara tidak sadar, anak laki-laki itu sebenarnya akan dijadikan mainan sirkus yang dipekerjakan secara paksa. Pinocchio, kamu mau ikut aku nggak? Mau. Kita ke tempat yang banyak permennya sama coklatnya. Ayo. Ayo. Namun, Pinocchio tidak terpakai oleh mereka dan dibuangnya Pinocchio ke laut. Pinocchio mengambang di tengah laut. Tiba-tiba seekor paus memakannya di dalam perut Pinocchio. Kegelapan, tetapi dia menyusuri jalan. Tak lama kemudian, di kejauhan terlihat cahaya dan Pinocchio bergegas mendekati cahaya itu. Tidak disangka ternyata di sana ada ayahnya, yaitu Pak Geppetto. Ayah, mengapa engkau berada di sini? Aku mencarimu kemana-mana, Pinocchio. Aku terpeleset dan jatuh ke laut dan dimakan paus. Maafkan aku, ayah, karena akulah. Kemudian Pak Geppetto dan Pinocchio membuat sebuah rakit untuk pergi dari dalam ikan paus. Rencananya, ketika ikan paus itu bersin mengeluarkan air, maka itu kesempatan keluar dari dalam perut ikan paus. Dan alhasil, mereka dapat selamat dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, maka Pinocchio menceritakan kejadian yang terjadi, dan Pinocchio berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Dengan tidak disadari, Pinocchio berubah menjadi anak laki-laki sejati layaknya manusia. Maka hidup mereka bahagia. Pinocchio, karena kamu sudah mau berkata jujur dan menjadi anak yang baik, maka saya akan merubahmu menjadi manusia yang sesungguhnya dan akan mengembalikan hidungmu menjadi hidung yang normal kembali dan tidak panjang. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, janganlah kita berbohong sekecil apapun, karena berbohong akan merugikan diri sendiri. Jadilah anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat keluarga Pinocchio. Ya, jadi dari cerita Pinocchio seperti sudah dijelaskan tadi bahwa berbohong adalah suatu hal yang merugikan diri sendiri dan tidak ada istilah berbohong untuk kebaikan.
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가